menjelaskan soal-soal UAS, yaitu: 1. Jelaskan pengayaan materi tentang hukum internasional mencakup apa saja dan jelaskan kaitannya dengan hukum nasional tiap-tiap negara dalam versi Anda. 1. Menurut saya, yaitu hukum internasional merupakan suatu keseluruhan kaidah-kaidah asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalangan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Hukum internasional diartikan sebagai hukum yang tidak hanya mengatur hubungan antara bangsa, melainkan juga mengatur hubungan hukum antara subjek non-hukum negara dengan satu sama lain. Subjek hukum internasional sendiri terdiri atas negara, orang, badan hukum, NGO, ICRC, Palang Merah Internasional, Tahta Suci, pemberontak, serta bajak laut di laut lepas. Wujud hukum internasional berupa HI tertulis, misalnya perjanjian internasional, dan tidak tertulis atau disebut dengan kebiasaan seperti penerapan asas-asas penghormati kedaulatan, kemerdekaan, kesamaan kedudukan, dan penghormatan kepada HAM. HI mencakup 6 bab, yakni HI udara, HI laut, HI organisasi internasional, HI perjanjian internasional, HI HAM, hukum internasional, dan hukum nasional. Tiap negara saling berkaitan satu sama lain. Hukum internasional itu sendiri mengatur soal hubungan antara negara, sedangkan hukum nasional mengatur individu dengan individu serta mengatur individu dengan negara masing-masing. Keberadaan hukum internasional inilah yang menjadi pengaruh masyarakat HI dalam menjalankan hukum nasional demi mencapainya ketertiban dunia. Soal nomor 2, perhatikan dengan seksama soal berikut. Soal yang A, apakah yang dimaksud dengan perjanjian internasional dan unsur-unsur perjanjian internasional? Jawaban saya untuk soal nomor A adalah perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral antara dua negara, meliputi maupun multilateral, dibuat oleh lebih dari dua negara. Berdasarkan Konvensi Wina 1969 bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang RI nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Indonesia dengan suatu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik. Unsur perjanjian internasional ditinjau dari pengertian hukum internasional sebelumnya adalah sebagai berikut. 1. Suatu persetujuan internasional yang dibuat oleh negara. 2. Perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis yang berdasarkan pada hukum internasional. 3. Dibuat dalam instrumen tunggal. 2 atau lebih memiliki nama apapun. Soal nomor 2 yang B, bagaimana tahapan atau proses perjanjian internasional dilaksanakan?
diterapkan sampai menjadi hukum positif di suatu negara. Jawaban untuk soal B adalah adapun tahap-tahapan perjanjian internasional meliputi 1. Perundingan atau negotiation, yang mana maksud dari perundingan tersebut merupakan bentuk musyawarah dalam sebuah konvensi diplomatik untuk menentukan rencana-rencana perumusan naskah perjanjian internasional. 2. Penandatanganan signature, persetujuan suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian dapat diberikan dengan berbagai macam cara dan tergantung dari persetujuan antara negara-negara peserta pada waktu perjanjian itu diadakan. Persetujuan untuk mengikat diri dapat dilakukan dengan suatu penandatanganan ratifikasi. Pernyataan turut serta untuk menerima suatu perjanjian. 3. Pengesahan ratifikasi. Pada tahap ini merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan. Yang keempat, pengumuman deklarasi. Setelah suatu perjanjian disahkan melalui proses ratifikasi oleh setiap negara peserta, berikutnya adalah perlu adanya pendaftaran dan pengumuman di organisasi internasional atau PBB. Soal nomor 3, bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran ketentuan hak lintas damai di wilayah laut teritorial Indonesia? Analisa berdasarkan hukum laut internasional dan ketentuan perundang-undangan Indonesia. Jawaban nomor 3, dalam hukum internasional juga mengatur tentang laut, diantaranya seperti penyelesaikan sengketa pelanggaran ketentuan hak lintas damai wilayah laut, dalam halnya menyelesaikan masalah hak lintas damai berdasarkan hukum laut internasional, menyelesaikan hak lintas damai sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan penuh kepada negara pantai untuk mengambil langkah preventif. Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak lintas damai yang berdasarkan perundang-undangan Indonesia dapat pasal 4 ayat 1 dalam pasal 24 UU Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, yakni apabila diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dapat ditentukan suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Pres. Dalam hukum internasional juga mengatur tentang laut, diantaranya seperti penyelesaikan sengketa pelanggaran ketentuan hak lintas damai wilayah laut, dalam halnya penyelesaian masalah hak lintas damai berdasarkan hukum laut internasional. Penyelesaian hak lintas damai sebagai disebut dalam pasal 25 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan penuh pada negara pantai untuk mengambil langkah preservatif. Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak lintas damai yang berdasarkan perundang-undangan Indonesia dalam pasal 14 ayat 1 dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, yakni apabila diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Soal untuk nomor 4, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan teori dan hukum internasional.
Jawaban nomor 4. Adapun prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa meliputi 1. Prinsip itikat baik, good fight. Prinsip itikat baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental, prinsip dasar, dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini masyarakat dan mewajibkan adanya itikat baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. 2. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dan menyelesaikan sengketa. Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata atau kekerasan. Prinsip ini termuat antara lain dalam pasal 13 Bali Concord dan pembukaan preambel paragraf ke-4 Deklarasi Manila. 3. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan, atau dikenal juga dengan istilah Principle of Free Choice of Means. Prinsip ini termuat dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan Selection 1 paragraf 3 dan 10 Deklarasi Manila, dan paragraf ke-5 dari Friendly Relation Deklarasi. 4. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa. Prinsip fundamental keempat yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketa Prinsip fundamental keempat yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketa diselesaikan oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan. 5. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa. Konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk melaksanakan dari prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi. 6. Prinsip exhaustion of local remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh. Exhausted. 7. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam hubungan dengan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara. Untuk soal nomor 5, bagaimana pendapat Anda tentang HAM di Indonesia dan bagaimana dengan penegakan pelanggaran atau kejahatan HAM berat di Indonesia? Untuk jawaban nomor 5, bagaimana pendapat Anda tentang soal nomor 5, bagaimana pendapat Anda tentang HAM di Indonesia dan bagaimana dengan penegakan
pelanggaran atau kejahatan HAM berat di Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia belum mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Ayo bergabung bersama kami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, karena di situ dapat pengetahuan hukum yang luas, membuka pintu ke banyak pilihan karir. Nggak cuman seru dan berguna, gelar hukum juga dipandang sebagai sesuatu yang prestisius, serta Fakultas Hukum adalah salah satu fakultas favorit terbaik di Indonesia. Hal ini terbukti dari jumlah pendaftar yang relatif stabil. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.